Kalau gay itu yang dikatakan bahwa identitas gender yang menyimpang menurut atau perempuan tulen itu mungkin yang dikatakan sebagai heteroseksual yang tanda kutip normal katanya. 813 Tikomo Podcast. Sit down please. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi Tikomo Podcast kedatangan tamu yang menurut Tikomo Podcast ini spesial. Please welcome Sophie. Sophie. Sophie Nusi. Sophie Ini Nusi. kamera kan? Hah? Kamera ini. Kamera ini kameranya Sophie, saya kamera sana. Jadi dalam konteks malam ini kita membicarakan tentang masalah sebenarnya bukan masalah sih, cuma polemik yang muncul di tengah-tengah masyarakat tentang, saya mau bilang kaum atau apa ini? Oh, kalau kita nggak bisa kau sih, Apa? bilang teman-teman. Teman-teman. Atau komunitas. Teman-teman atau komunitas apa? Komunitas transpuan atau transgender gitu. Komunitas transgender. Yang jadi pertanyaan sekarang begini. LGBT ya, LGBT ini lesbi, biseksual, gay, dan transgender. Kita kesampingkan dulu masalah lesbi ya. Perbedaan antara gay, biseksual dengan transgender itu bagaimana itu? Kalau perbedaan itu kan identitas gender ya. Kalau LGBT itu sudah dirangkul karena gender yang dianggap minoritas, jadi sudah dirangkul menjadi LGBT. Dan di LGBT itu yang saya ceritakan di sini ini cuman hanya di transgendernya saja, karena itu menurut saya yang ada di dalam diri saya. Jadi untuk kejelasan tentang identitas gender yang ada di tengah-tengah masyarakat, yang masyarakat pahami bahwa LGBT atau lesbian, gay, biseksual, mungkin yang di dalam tanda tanya itu yang mana lesbian, mana gay, mana biseksual dan transgender. Oh iya. Kalau menurut saya, kalau lesbian itu hubungan antara perempuan dan perempuan. Orang kesampingkan saja itu lesbian ya. Kita bicara tentang masalah gay, biseksual dan transgender. Beda apa? Makna gay, arti biseksual dengan arti transgender itu bagaimana? Kalau gay itu yang dikatakan bahwa identitas gender yang menyimpang menurut masyarakat. Akan tetapi kembalikan kepada individu ya, karena individu itu ya sudah diberikan hak berekspresi dan memberikan pendapat. Menurut saya kalau hubungan antara gay itu laki-laki yang mencintai laki-laki secara yang suka laki-laki. Kalau gay itu ya laki-laki yang suka laki-laki secara pure, dia laki-laki seperti maskulin suka maskulin gitu. Jadi dia laki-laki tulen suka laki-laki tulen begitu. Kalau mungkin nampak tulennya ini seperti apa kalau laki-laki? Kan di dalam identitas gender itu ada gay, biseksual. Kalau yang dikatakan laki-laki tulen atau perempuan tulen itu mungkin yang dikatakan sebagai heteroseksual, yang tanda kutip normal katanya. Iya, tanda kutip normal. Dilihat bahwa ini laki-laki memang secara anatominya, tubuhnya, gerak tubuhnya memang laki-laki normal. Tapi dalam tanda kutip dia suka juga dengan sesama jenis laki-laki. Oh iya. Begitu ya kalau gay ya. Itu kan identitas seksual dan perilaku seksual dan ekspresi gender itu tidak bisa untuk diprediksikan oleh pandangan orang. Memang itu kan memang kita tidak ketahui dia seorang lelaki
tapi kita tidak ketahui dia ada kemungkinan suka sesama laki-laki. Nah, itu disebut gay. Gay. Oh iya ya. Kalau biseksual? Kalau biseksual menurut saya dia menyukai yang apa yang disukainya gitu loh. Jadi kalau dia bertemu sama lelaki, kalau dia menyintai laki-laki. Oh, jadi dia biseksual ini dia suka laki-laki, dia juga suka perempuan. Iya, tergantung dia gitu. Kalau saya pribadi kan saya hanya mencintai atau menyukai kan cinta secara emosional. Kalau berhubungan itu kan perilaku, itu kebutuhan biologisnya kan. Jadi kalau saya secara emosional saya mencintai laki-laki yang menurut saya dia ditanda kutip heteroseksual gitu. Heteroseksual. Kalau ini apa macam Sophie begini dia bisa dikatakan heteroseksual ya. Atau tiga-tiga ini heteroseksual, gay, biseksual. Kalau heteroseksual itu yang dikatakan orang normal. Maksudnya? Seperti laki-laki dan perempuan, itu identitas seksual. Identitas seksual kan kalau kata bahasa masyarakat itu laki-laki normal, perempuan normal. Oh, begitu. Berarti gay, biseksual sama transgender itu dikatakan tidak normal. Berarti itu penyakit. Sedangkan yang saya ketahui WHO atau Badan Kesehatan Dunia sudah mengeluarkan pendapat bahwa homofobia dan transfobia itu dikeluarkan dari penyakit kejiwaan. Mereka tidak sakit dan tidak gila. Yang disebut tidak normal itu mungkin dia cacat atau gila gitu. Oh, jadi pernah ada pandangan masyarakat bahwa atau ada pandangan ahli bahwa orang yang seperti teman-teman Sophie ini dikatakan sakit jiwa ya? Pernah, bahkan itu masih ada melekat di masyarakat bahwa transgender atau transpon itu sebagian dari penyakit kejiwaan dikatakan normal. Nah, sekarang saya mencari kenapa kalau seandainya saya tidak normal, berarti saya didiagnosa sakit atau penyandang disabilitas atau gila. Tapi saya sebagai warga negara, saya memberikan kewajiban saya. Seperti saya dilibatkan dalam pemilihan, saya diambil saya pihak pilih. Jadi menurut saya berarti negara itu menganggap saya tidak sakit, saya sehat gitu. Yes, Bapak sehat-sehat saja ya. Tapi dalam pandangan saya juga pernah baca di artikel bahwa orang yang seperti Anda ini memang para ahli baik psikiater bilang punya penyakit jiwa ya yang memang harus diobati. Oh, berarti supaya dalam artian positifnya kembali ke kodrat awal. Kalau bercerita tentang ini sih, apalagi sudah menyebut psikiater atau psikologis, psikolog. Sedangkan psikolog sekarang itu saya sudah beberapa kali bertemu dengan mahasiswa psikolog, itu yang bisa saya sebut dari UMGO ya, Universitas Muhammadiyah Gorontalo. Ada beberapa ahli peneliti psikolog bahwa mereka sudah percaya dan sudah ada pemahaman tentang waria atau transgender atau homofobia dan transfobia itu sudah dikeluarkan dari penyakit kejiwaan. Makanya saya jadi narasumber untuk penelitiannya gitu. Oh, pernah ada yang mahasiswa yang melakukan penelitian terhadap teman-teman Sophie atau kepada. Sekarang gini. Teman-teman Sophie ini kan di mata masyarakat adalah negatif. Kalau saya duduk di sini sudah mewakili teman-teman Sophie transgender loh. Iya. Jadi kalian kan secara umum adalah kaum yang minoritas kan. Pro dan kontra di masyarakat itu ada. Setahu saya, yang saya baca, yang saya lihat, yang saya dengar bahwa kaum seperti atau teman-teman seperti Sophie ini terkucilkan di masyarakat karena dampak tentang adanya kaum ini mematikan populasi manusia.
Bagaimana menurut Sophie? Ini dalam penelitian berarti ini sudah melampaui batas masa kini, kan kita sudah hidup di era milenial ya, udah tahun berapa dari zaman dulu. Yang dikatakan yang sudah mematikan populasi itu waktu masih zaman Nabi, sudah pernah diceritakan loh di situ di zaman Nabi. Jadi menurut saya tingkat kelahiran itu memang sudah ada, sedangkan sudah diprogramkan dalam pemerintah ada ibu apa KB, maksudnya keluarga berencana minimal 2 anak lebih baik kan. Iya. Dan buktinya menurut saya sampai 3 anak 10 anak bahkan mana populasi manusia masih ada gitu. Cuman itu kan stigma yang hadir di tengah masyarakat supaya kita itu dikucilkan dan terus dikucilkan. Tapi mereka lupa bahwa kita itu di negara Kesatuan Republik Indonesia punya hak yang sama gitu sebagai warga negara. Saya juga mengerti tentang apa statement-statement yang pernah ada di teman-teman Sophie, baik teman-teman Sophie, bahwa kalian ini ingin diakui di dalam bermasyarakat. Cuma begini, saya kan sekarang ini mewakili pandangan masyarakat. Iya, gitu. Mewakili pandangan masyarakat. Saya paham. Sophie ini ketika dilahirkan sebagai laki-laki atau perempuan? Bukan. Atau perempuan juga ya? Sebagai laki-laki atau perempuan? Atau di mana perilaku Sophie ini mulai ada? Oh, gini. Saya bercerita kembali lagi ke masa kecil dulu ya. Karena di dalam negara kita Indonesia itu hanya diakui ada 2 gender, yaitu perempuan dan laki-laki. Kemudian saya dilahirkan oleh ibu saya berjenis kelamin secara biologis itu punya penis. Nah, setelah kan kita diambil dari segi gendernya saja atau identitas kelaminnya, makanya saya dianggap saya sebagai laki-laki. Dan kemudian saya akan menjalani hidup saya sebagai laki-laki. Tapi kenyataannya sekarang yang saya alami, bahkan tidak semua didasari oleh identitas kelamin. Karena saya berjenis kelamin laki-laki, terus saya menjalani hidup saya seperti perempuan. Iya, saya mengerti. Nah, kalau menanyakan kapan saya mulai berperilaku sebagai perempuan, apa tanda-tanda, bukan tanda-tanda, maksudnya Sophie mulai tertarik dengan itu masa kecil sudah ada. Bahkan ada ya? Ibu saya lebih tahu loh itu tentang saya, karena saya kan cuma dilahirkan dari ibu kan. Iya. Jadi perkembangan saya itu ibu saya lebih tahu, dan ibu saya lebih pokoknya segala hal apapun yang terjadi kepada anaknya itu ibu yang paling lebih tahu. Jadi begini, kalian ini, khususnya Anda ini, ingin merubah stigma masyarakat bahwa transgender itu bukan satu hal yang tabu ya, begitu ya, bukan hal yang tabu. Memang dalam hukum, dalam undang-undang, hak sebagai warga negara memang ada. Tetapi hak sebagai negara, macam Sophie terlahir sebagai laki-laki, itu yang dikasih sebagai laki-laki. Ada yang perempuan lahir sebagai perempuan, itu yang diberikan hak sebagai perempuan. Pada umumnya masyarakat itu ketika ada transgender dari laki-laki ingin merubah jenis kelaminnya ke perempuan, itu yang masih belum bisa diterima oleh masyarakat. Kita bicara di luar konteks agama dulu ya. Kita bicara tentang sosial masyarakat dulu. Ini yang jadi permasalahan di masyarakat tentang stigma negatif ke kaum LGBT. Kalau hak sebagai warga negara dikasih, tapi dengan kodrat awal. Ketika Sophie lahir sebagai laki-laki, memang dikasih KTP sebagai laki-laki. Ada yang lahir di
sebagai perempuan memang diberikan kartu tanda penduduk atau identitas sebagai perempuan. Paham maksud saya? Paham. Tapi untuk merubah laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Maksudnya ini merubah apa? Perilaku atau mengubah identitas? Kelamin. Iya, identitas kan harus di situ dulu kan. Kita bicara konteks merubah laki-laki ke perempuan, yang perempuan ke laki-laki. Orang lebih sempit lagi bicara tentang merubah laki-laki, kodrat laki-laki menjadi perempuan. Pandangan Sofi bagaimana itu? Kalau menurut saya sih ini bercerita tentang perpindahan gender atau perpindahan identitas kelamin. Sama. Itu perpindahan gender. Pokoknya kalau gender perpindahan dari laki-laki ke perempuan. Karena setahu saya di Indonesia belum ada contoh ada artis yang sekarang yang lagi ini. Nah, itu kan identitasnya tetap sebagai laki-laki, biarpun dia ubah bagaimana, tetap dia sebagai laki-laki. Negara tetap memberikan hak-hak kepada warga negaranya. Cuma untuk dia beralih dari laki-laki ke perempuan, nah ini yang belum bisa diterima di masyarakat, dan belum ada aturan yang melegalkan masalah itu. Gini, kita kan sebagai warga negara dan kita patut untuk aturan-aturan yang sudah diterapkan dalam negara, berwarga negara. Nah, kalau seandainya diberikan pilihan saya mengubah identitas saya, itu saya tidak akan memilih seperti yang saat sekarang saya jalani. Saya ingin juga seperti masyarakat pada umumnya. Tapi sudah menurut saya apapun yang saya lakukan sekarang ini atas gerakan yang Maha Pencipta ya. Iya. Takdir. Jadi untuk melegalkan bahwa transgender harus diakui di dalam negara ini, mungkin itu tergantung aturan negaranya gitu. Bisa jadi walaupun kalau kita tidak diterima di negara Indonesia, kita akan berpindah ke negara lain. Nah, bagaimana Indonesia akan kehilangan pribumi yang berpotensi? Karena kita berwarga negara ada sistem simbiosis, mutualisme, saling membutuhkan. Simbiosis mutualisme, di mana orang saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Ketika kalau negara tidak menghargai gender kita, transgender, siap-siap negara Indonesia akan kehilangan penduduknya. Jadi maksud mau pindah negara ini ya? Karena yang bisa terima, yang bisa menerima kenapa LGBT saya, ya? Iya, kenapa saya terlalu mencintai tanah air saya, terus tanah air saya atau negara saya tidak mencintai saya gitu. Tidak ada yang bisa membantah pendapat saya ketika saya ingin memperjuangkan hidup saya, karena presiden saja yang sekarang menduduki sebagai orang nomor satu di negara itu akibat dari saya, karena saya sebagai masyarakat. Iya, saya ngerti. Itu hal yang saya bilang tadi. Kalian ini memang diakui oleh negara, tapi sebagai kodrat awal. Terserah. Jadi kita bercerita tentang masyarakat ya. Iya, diterima. Jadi biar begini, Sofi, maksudnya dengan postur tubuh begini, negara akui itu, tapi bukan untuk ini ya, bukan untuk apa, pergantian laki-laki ke perempuan ya. Paham tetap punya hak, walaupun kita laki-laki. Kalian tetap hak negara memberikan hak kepada karena memang Indonesia belum menghadirkan atau belum melegalkan transgender, makanya kita itu masih berlindung kepada identitas sesuai KTP-nya, gitu. Laki-laki gitu. Nah, kalau berbicara tentang masyarakat itu tergantung diri kita, pembawaan kita. Karena juga masyarakat banyak membutuhkan jasa kami kok. Jasa apa, dalam hal apa ini? Jasa untuk pesta nikahan atau make up ya. Jasa itu kan potensi kami, gitu. Jadi masyarakat juga banyak. Siapa bilang kita tidak diakui oleh masyarakat? Itu tergantung budaya saja, aturan. Kalau aturan yang sudah memberikan kepada masyarakat bahwa kalian tidak bisa menerima transgender, itu kan perdanya, perda.
perda. Jadi masyarakat harus ikut. Nah, yang pertanyaan saya, ketika masyarakat itu membuli saya, contohnya bapak, saya cuma memberi contoh. Saya tidak membuli. Saya cuma memberi contoh. Umpama bapak tidak menyukai transgender atau seperti saya, kemudian bapak mempunyai anak transgender, apakah bapak siap membunuhnya atau membuangnya ke laut? Oh, itu orang Ini kan kita saling bertanya iya, kan? Bagaimana pendapat Anda ketika dalam keluarga Anda lahir seorang transgender? Dan ini saya balik bertanya loh. Oh, balik bertanya ke saya. Kalau di mana hati nurani Anda sebagai manusia atas kemanusiaan? Saya punya hati nurani, cuma yang jadi permasalahannya bukan dia lahir transgender atau tidak. Saya yakin dan percaya juga manusia dilahirkan sesuai kodratnya. Saya bukan pakar juga, bukan ahli. Ini orang bercerita karena saya sebagai aparat negara ini memberikan ini ke teman-teman Sofi bahwa hak-hak dari kalian ini negara penuhi, yang seperti saya bilang tadi. Cuma yang jadi pertanyaannya ini penerimaan dalam masyarakat. Iya, yang jadi permasalahan sekarang ini stigma negatif tentang keberadaan kalian, karena dengan adanya kalian ini yang ditakuti anak-anak ini yang apa, macam contoh laki-laki mau ikut-ikutan. Nah, itu yang dikhawatiran orang tua nanti. Karena di apa? Bukan juga saya yang bilang, cuma sebagian masyarakat memberi pendapat. Sebagian masyarakat juga memberikan pendapat. Ada juga yang sudah membuat riset bahwa LGBT itu adalah satu penyakit atau satu penyimpangan sosial yang bisa membawa dampak buruk ke anak-anak atau ke generasi selanjutnya. Begitu. Kalau menurut cerita, kalau pemain ada anak transgender apa segala macam, itu contoh untuk bisa pemirsa di luar bisa lihat bagaimana mereka ketika mereka mempunyai keluarga atau turunan menjadi transpuan atau transgender. Jadi saya minta itu pendapatnya. Lari dari situ ya kita menjawab bagaimana masyarakat menanggapi atau menyikapi pandangan negatif dari masyarakat. Begini, kalau seandainya ini kan cerita jujur ya. Kalau seandainya saya berpengaruh buruk terhadap masyarakat atau generasi baru, itu kakak dan ponakan saya, mereka baik-baik aja. Saya di lingkup keluarga, lingkungan itu sangat dihargai. Nah, kehadiran saya di sini ini kan, kalau saya melihat dari instrumen HAM, di situ HAM mengatakan hakikat yang dibawa sejak lahir yang harus dijunjung tinggi, dihormati, dihargai sebagai makhluk Tuhan di dalam negara. Nah, saya kembali, berarti yang kemarin saya tidak menemukan jati diri saya, setelah saya mengenal HAM, saya bisa paham bahwa inilah hakikat saya yang saya bawa sejak lahir. Jadi masyarakat menganggap saya sebagai predator yang membahayakan. Keluarga dan masyarakat menerima yang di sekelilingnya. Bahkan saya bisa menghidupi keluarga saya kok. Oh iya. Jadi ini masyarakat yang menganggap manusia adalah pembawa sial atau itu bukan orang-orang Islam. Seandainya mereka orang-orang Islam, mereka paham bahwa mengkafirkan orang lain itu bukanlah produk manusia, itu produk Tuhan dan Rasulnya yang tahu. Iya, mengkafirkan manusia itu
So itu tak saya bilang tadi, orang kalau bicara masalah agama banyak yang banyak yang harus kita kaji. Iya, banyak bukan kaji saja, banyak yang so menyimpang. Orang bukan bicara masalah agama karena saya bukan ustadz juga, bukan ulama juga. Sama dong, kalau saya juga cuma bisa memahaminya. Saya itu belajar itu sedikit tapi memahami itu paling banyak. Jadi begini, riset begini, orang ini orang buat simulasi kecil saja tentang dampak negatif untuk masyarakat. Bukan untuk masyarakat saja, tapi untuk diri sendiri saya. Macam Sofi punya dampak negatif juga ke Sofi. Contoh begini, orang bicara masalah hukum ya, karena saya polisi, orang bicara masalah hukum. Memang Sofi punya hasrat suka ke laki-laki, toh? Ke perempuan sama sekali tidak ada. Perempuan sama sekali tidak Sama sekali tidak ada ya? Seandainya ada, saya sudah menikah karena saya memang seperti Anda katakan, masyarakat tidak menerima saya, jadi saya dikucilkan. Seandainya saya perempuan atau laki-laki, saya sudah kawin dan saya tidak mau seperti ini. Cuma karena dilahirkan seperti ini, udah saya jalani. Gitu. Saya bisa paham dan bisa terima statementnya Sofi. Berangkat dari cerita Sofi ini, kita buat satu statement, satu alur tentang dampak negatif, bukan saya ke Sofi saja. Sofi dilahirkan memang sama sekali tidak suka laki-laki kan, akhirnya jadilah seperti ini. Di dampak hukum nanti, Sofi kan tidak suka perempuan itu, tapi ada anak kecil perempuan sama-sama di tempatnya Sofi, salon lah. Anak perempuan, ketika dia mau ganti baju, Sofi juga di dalam make up. Kalau orang tuanya juga keberatan, karena Sofi sebagai laki-laki, itu memang, ini saya bukan bicara masalah ini, bukan statement saya, itu orang bicara masalah hukum ya, masalah undang-undang. Sofi bisa kena pasal cabul, karena Sofi identitasnya laki-laki, bukan perempuan. Itu dampak negatif, karena pekerjaan Sofi ini berdekatan dengan perempuan. Kalau ada orang yang maksudnya ingin niat buruk atau dia juga tidak paham tentang ini, dia lihat anak sebagai laki-laki, kepang anak korek-korek kita pe istri, anak korek-korek kita pe anak. Itu bisa jadi dampak ini. Kalau saya kan itu dampak negatif ya. Begini, kita itu buat usaha itu tergantung sukarelawan. Nah, jadi kalau seandainya kena pasal seperti itu, ada yang dirugikan kan, kemudian melapor. Nah, kita buka wadah untuk usaha juga itu, mereka berpikir bahwa itu waria. Kalau memang tidak keberatan dengan hal itu, ya udah nggak usah masuk di situ. Karena rata-rata juga yang buka salon itu waria loh. Transgender. Jadi, simpel aja. Aduh, itu pelayannya waria, nggak usah masuk kalau memang fanatik seperti itu. Karena kebanyakan orang yang belum tanda kutip tahu atau melaporkan tentang Sofi. Kalau seandainya saya dilaporkan, maksudnya begini, orangnya dulu bicara melaporkan atau tidak ini. Ketika ada yang masuk nanti, yang maksudnya ingin jasanya Sofi untuk dilayani, contoh make up atau gunting rambut, memang kebanyakan belum ada yang keberatan. Yang ditakutkan nanti, ini kan orang bicara dampak negatif toh, memang sekarang belum. Tapi ketika suatu saat nanti ada yang begitu, Sofi mau buat bagaimana? Ya, tidak mungkin Sofi bilang kita ini tidak suka perempuan. Begini, kembalikan kepada diri sendiri ya, kepada diri individu. Kalau kita dibutuhkan, kami siap. Kalau tidak dibutuhkan, kami tidak siap. Nah, gini ceritanya, kita kan kenapa bercerita tentang pasal?
banyak kok orang melanggar pasal, perempuan juga dan laki-laki melanggar pasal. Contoh prostitusi, Hmm. contoh pelakor. Hmm. Kenapa harus lebih fokus ke warianya? Warianya tidak terlalu banyak bikin keributan, gitu. Jadi untuk masyarakat yang sudah dampak negatif yang itu kan yang saya ketahui itu rencana undang-undang yang akan dibuat kan. Ya. Jadi kalau terlalu mengikat dengan aturan, mungkin negara ini akan banyak sekali perang dalam negeri. Perang dalam hal apa dulu ini? Itu apa? Tentang diskriminasi, tentang Oh, jadi beda-beda jadi Moni kalau- ini merasa terdiskriminasi di masyarakat iya, ya? karena banyak aturan. Kenapa lebih fokus ke transpuan atau transgender? Kendati yang melanggar pasal-pasal yang sudah ditetapkan oleh negara itu banyak kok gender yang lain, bahkan yang diakui juga perempuan dan laki-laki banyak yang melanggar-langgar tentang hukum yang ada, gitu. You can be Dian Sastro. Kau bisa berangan-angan bisa jadi Dian Sastro. You can be Ayu Azhari. You can be Luna Maya. Tapi impossible tentang hal itu, karena kembali lagi tentang kodrat awal kita ini dilahirkan. Sebagai Contoh ini ada hal yang menarik nih, Sofi. Taruh bahas ya. Hal yang menarik. Beda dilahirkan kodrat laki-laki dia jadi perempuan, maksudnya merubah diri jadi perempuan, dengan perempuan dilahirkan perempuan merubah diri jadi laki-laki. Ada yang lahir dua kelamin. itu intersex. Itu beda lagi kan? Itu orang bisa lihat Dari anatomi. dari anatominya, perilakunya, dengan mana yang hormon yang lebih ini ke diri yang bersangkutan. Itu beda lagi. Kalau seperti Anda ini, seperti kalian ini kan memang dilahirkan utuh. Oke. Toh? Secara biologisnya utuh. Ya. Biologisnya memang utuh. Saya tidak menjustice. Saya bukan juri. I'm not jury. Saya bukan hakim, saya juga bukan Tuhan. Tuhan yang akan menilai, memutuskan Anda ini. Karena kita kan sama-sama produk Tuhan. Iya, kita sama-sama produk Tuhan. Anda ini berdosa atau tidak, itu bukan hak manusia. Tidak bisa menjustice. I'm not jury. Jadi pesan apa yang bisa disampaikan oleh Sofi tentang diri Sofi, tentang teman-teman Sofi. Tapi sebelumnya boleh tahu nggak nama asli Sofi? Kalau saya sih nggak malu, karena memang itu kan diri saya, gitu. Identitas Sofi. Jadi saya selama ini menjadi Sofi, bahkan Sofi menjadi rindu kepada nama Sofi yang sebenarnya, gitu. Karena sudah jarang didengar, ya. Cara penyebutannya juga udah gak ada itu nama. Jadi diungkapkan di sini juga, nama saya nggak malu. Nama saya Noldinusi. Saya dilahirkan di Desa Tudi, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara. Saya punya 6 bersaudara, saya nomor 5. Semua saudara saya itu sudah menikah, dan alhamdulillah saya bahagia. Bahagia. Nah, karena tapi di dalam hidup saya ini saya hanya mencari kenyamanan, gitu. Karena walaupun saya menjadi laki-laki atau perempuan kemudian berpasangan, menurut saya pernikahan juga itu tidak menjadi legalitas atas segalanya, karena pernikahan juga ada tidak menjamin kebahagiaan, gitu. Jadi kalau buat Sofi, ya Sofi harus jalani hidup apa adanya sesuai ekspresi kenyamanannya hidup Sofi. Dan untuk keluarga Sofi, terima kasih sudah menerima Sofi apa adanya, atau lingkungan Sofi sudah menerima saya apa adanya.
Begitu juga customer usahanya Sofi, alhamdulillah mereka sudah memberi saya rezeki sehingga saya mempunyai pencapaian yang alhamdulillah yang disyukuri sangat luar biasa saat sekarang ini. Jadi buat teman-teman Sofi yang sekarang mau terima Sofi, itu sangat saya syukuri dan saya juga mencintai mereka. Adapun teman-teman Sofi yang tidak suka Sofi, walaupun Sofi itu berbuat kebaikan, mereka tidak pernah melihat kebaikan saya. Itu pembenci Sofi. Jadi saya akan berhenti berargumen dengan orang-orang yang tidak berkepentingan di dalam hidup saya. Oke. Saya lebih mengedepankan atau prioritaskan orang-orang yang hanya menerima saya. Be yourself ya, Iya. jadilah diri sendiri ya. Oke. Jadi sebagai apapun itu Sofi, inilah Sofi. Penutup podcast malam ini, saya hanya minta ke Sofi satu kata untuk polisi, khususnya Polda Gorontalo. Alhamdulillah saya juga sebagai transpuan itu berkecimpung dengan kepolisian Polda Gorontalo dan mereka memberi pelayanan yang baik yang sangat luar biasa, menjadi pengayom masyarakat yang sangat luar biasa, dan Thank itu you, saya terima kasih banyak. akui sebagai saya masyarakat, dan saya alhamdulillah sekarang selalu dilindungi. Terima kasih Iya. Sofi ya, atas dedikasinya tentang bisa hadir di Tikomo Podcast. Alhamdulillah malam sekali ini, karena ya. orang sekarang sobat curhat-curhat, dan insya Allah Komo Podcast ini akan sukses Amin, thank dengan you. cara apapun itu, yang penting kita harus saling menghargai. Terima Ya, kasih gitu. banyak. Jadi Komo Podcast selalu sukses, sehat selalu, dan semoga banyak yang Bisa. hal-hal yang menarik yang ada di sini. Oke, thank you, terima kasih Sofi. Manusia dilahirkan sempurna. Satu hal yang bisa saya katakan, be yourself, jadilah diri sendiri. Thank you, terima kasih. Oke Sofi, makasih ya. Begitu dulu.